Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Febrianti dari kelas RMK tahun 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mengenai materi konsep analisis dan perancangan sistem pada pelayanan pasien di rumah sakit. Pertama, saya akan menjelaskan alur pelayanan pasien rawat jalan. Yang pertama adalah pasien datang. Pasien datang ke rumah sakit. Yang kedua, pasien akan mendaftar di TPP RJ atau tempat penerimaan pasien rawat jalan. Pada TPP RJ, pasien akan dilayani oleh tenaga PMIK atau perekam medis dan informasi kesehatan yang bertugas sebagai petugas TPP. Fungsi dari petugas TPP adalah mengatur penerimaan dan pendaftaran pasien rawat jalan dengan melakukan pencatatan identitas pasien secara elektronik. Selanjutnya, apabila pasien merupakan pasien lama, petugas TPP akan memasukkan identitas pasien pada sistem informasi rumah sakit untuk mencari nomor rekam medis pasien untuk memudahkan pencarian berkas rekam medis. Lalu berkas rekam medis akan dicari pada ruang filing oleh petugas filing. Petugas filing berfungsi untuk mencarikan rekam medis untuk pasien lama. Apabila pasien adalah pasien baru, maka petugas TPP akan memasukkan data identitas pasien pada sistem informasi rumah sakit untuk pendaftaran, dan petugas TPP akan membuatkan berkas rekam medis untuk pasien. Selanjutnya, setelah itu, pasien akan menuju poliklinik tujuan untuk melakukan pemeriksaan. Pada poliklinik akan ada dokter yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan melayani konsultasi kesehatan. Selain dokter, juga akan ada perawat poliklinik yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan kepada pasien di poliklinik dan membantu pasien selama pemeriksaan dokter. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan, pasien akan menuju ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada laboratorium akan ada petugas analisis kesehatan yang berfungsi untuk bertugas di laboratorium dengan melakukan spesimen atau mengambil spesimen untuk membuktikan diagnosa melalui berbagai tahapan di laboratorium. Setelah itu, pasien akan menuju ke apotik untuk menyerahkan resep dan mengambil obat. Pada apotik akan ada apoteker yang berfungsi sebagai orang yang memiliki tugas untuk mendistribusikan obat-obatan kepada pasien. Setelah itu, pasien akan menuju ke kasir. Kasir berfungsi untuk menerima pembayaran yang dibayar oleh pasien untuk semua pelayanan yang telah didapatkan oleh pasien. Setelah membayar di kasir, pasien boleh pulang apabila diizinkan pulang oleh dokter, atau pasien bisa mendaftar kembali di TPPRI dengan membawa SPRI atau surat pengantar rawat inap. Alur selanjutnya adalah alur pelayanan pasien rawat inap. Yang pertama adalah pasien datang di rumah sakit. Setelah datang di rumah sakit, pasien akan mendaftar di TPPRI atau tempat penerimaan pasien rawat inap. Pada TPPRI, pasien akan dilayani oleh tenaga PMIK atau perekam medis informasi kesehatan yang bertugas sebagai petugas TPP. Fungsi dari TPP adalah mengatur penerimaan dan pendaftaran pasien rawat inap dengan melakukan pencatatan identitas pasien secara elektronik. Setelah itu, apabila pasien adalah pasien baru, maka petugas TPP akan memasukkan data identitas pasien pada sistem informasi rumah sakit untuk pendaftaran, dan petugas TPP akan membuatkan berkas rekam medis untuk pasien. Apabila pasien merupakan pasien lama, petugas TPP akan memasukkan identitas pasien pada sistem informasi rumah sakit untuk mencari nomor rekam medis pasien untuk memudahkan pencarian berkas rekam medis. Lalu berkas rekam medis akan dicari pada ruang filing oleh petugas filing yang berfungsi untuk mencarikan rekam medis untuk pasien lama. Setelah itu, pasien akan menuju ke ruang perawatan untuk mendapatkan perawatan. Pada ruang perawatan akan ada dokter yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis pada pasien. Selain dokter, akan ada perawat pelaksana rawat inap yang berfungsi untuk melaksanakan tindakan pengobatan sesuai dengan program pengobatan. Setelah itu, setelah pasien mendapatkan perawatan, apabila pasien sembuh, pasien akan diizinkan pulang, dan apabila pasien meninggal dalam masa perawatan, pasien akan dibawa ke ruang jenazah atau dibawa pulang oleh keluarga. Setelah itu, setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, pasien atau keluarga pasien bisa membayar biaya perawatan di kasir. Kasir berfungsi untuk menerima pembayaran yang dibayar oleh pasien untuk semua pelayanan yang telah didapatkan oleh pasien.
Sekian video saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.